Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas seputar paragraf. Jadi, apa itu paragraf? Berdasarkan pengertiannya, suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat atau kesatuan kalimat yang mengandung gagasan yang tersusun secara sistematis untuk menyampaikan makna kalimat. Struktur paragraf. Dalam membuat sebuah paragraf, perlu diperhatikan hierarki struktur paragraf yang hierarkis tersebut. Antara lain, yang pertama, kalimat topik dan kalimat pengembang langsung. Yang kedua, kalimat topik, kalimat pengembang langsung, dan kalimat pengembang tak langsung. Yang ketiga, kalimat pengembang langsung dan kalimat topik. Yang keempat, kalimat pengembang tak langsung, kalimat pengembang langsung, dan kalimat topik. Struktur paragraf 1 dan 2 diawali dengan kalimat topik dan dijelaskan dengan kalimat pengembang. Sementara itu, struktur 3 dan 4 diawali dengan kalimat penjelasannya, setelah itu disimpulkan dalam bentuk kalimat topik. Di dalam paragraf, terdapat unsur-unsur yang membangun paragraf, sehingga paragraf tersusun secara logis dan sistematis. Unsur-unsur paragraf ini ada 4 macam, yaitu seperti transisi, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas atau penjelas. Keempat unsur ini tampil secara bersama-sama atau sebagian. Oleh karena itu, suatu paragraf atau topik paragraf mengandung 2 unsur wajib kalimat topik dan kalimat pengembang, 3 unsur, dan mungkin 4 unsur. Selanjutnya, syarat-syarat paragraf. Paragraf memiliki 5 syarat-syarat, yaitu yang pertama, kesatuan. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama, menyatakan suatu hal atau tema tertentu. Kedua, kepaduan. Kepaduan atau koherensi adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf. Kepaduan yang baik, tetapi apabila hubungan timbal balik antara kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami. Ketiga, kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisi kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Selanjutnya keempat, panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebagai tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Kelima, pola susunan paragraf. Rangkaian pernyataan dalam paragraf harus disusun menurut pola yang taat asas. Pernyataan yang satu disusun oleh pernyataan yang lain dengan wajar dan bersetalian secara logis. Teknik pengembangan paragraf. Teknik pengembangan paragraf pada dasarnya dibagi menjadi 3, yaitu pengembangan secara alami, pengembangan secara logis, dan pengembangan umum ke khusus dan khusus ke umum. Yang pertama, pengembangan secara alami. Paragraf yang dikembangkan berdasarkan urutan waktu bersifat kronologis. Hal itu berarti kalimat yang mengungkapkan urutan terjadinya peristiwa dalam paragraf yang dikembangkan dengan cara ilmiah tidak dijumpai adanya kalimat utama atau kalimat topik. Contoh penggunaan paragraf seperti ini biasanya digunakan pada paragraf naratif dan prosedural. Yang kedua, pengembangan secara logis. Paragraf secara logis adalah pengembangan paragraf yang menggunakan olah pikir tertentu. Pengembangan paragraf secara logis dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu klimaks antiklimaks dan umum khusus. Yang ketiga, umum khusus dan khusus umum. Dalam bentuk umum ke khusus, utama diletakkan di awal paragraf, disebut paragraf deduktif. Dalam bentuk khusus ke umum, gagasan utama diletakkan di akhir paragraf, disebut dengan paragraf induktif. Selanjutnya, fungsi-fungsi paragraf. Menurut jurnal Hanif 2019, berdasarkan fungsinya, ada 3 jenis-jenis paragraf, yakni yang pertama, paragraf pengantar. Paragraf pengantar atau pembuka merupakan suatu jenis paragraf yang berfungsi untuk mengantarkan pembaca pada pokok permasalahan yang akan dikemukakan. Selain itu, pada jenis paragraf ini
hendaknya mempunyai kesanggupan atau kemampuan untuk menghubungkan pikiran pembaca pada pokok persoalan yang akan disajikan selanjutnya. Jenis paragraf pengantar dalam sebuah tulisan tergantung jenis karya tulis yang telah dibuat. Namun yang jelas, bahwa jumlah paragraf pengantar itu kemungkinan besar lebih dari satu. Paragraf pengantar ini pada umumnya dikemukakan di bagian pendahuluan latar belakang dalam karya tulis. Yang kedua, paragraf pengembang. Paragraf penghubung atau pengembang atau inti pada umumnya terletak antara paragraf pengembang dengan paragraf penutup. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pokok persoalan yang telah ditentukan. Di dalam paragraf ini, penulis menyatakan pokok pikiran yang menerangkan dan mengembangkan gagasan yang dimiliki. Nah, berdasarkan ruang lingkup pembahasan tersebut, maka paragraf pengembang ini tidak dibatasi jumlahnya, namun tergantung dari ketuntasan pembahasan dari permasalahan yang dikemukakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan suatu jenis paragraf yang memiliki fungsi untuk mengakhiri atau menutup tulisan. Jadi, ini idealnya diletakkan di bagian akhir isi paragraf penutup serta dapat berupa kesimpulan atau rangkuman yang menandai berakhirnya suatu pembahasan. Jenis-jenis paragraf. Berdasarkan letak kalimat utamanya, ada 5 jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf dan dilengkapi dengan kalimat penjelas sebagai pelengkapnya. Yang kedua, paragraf induktif. Menurut Suladi 2014 mengemukakan bahwa paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama atau pokok paragraf, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas lainnya dan diakhiri kembali dengan kalimat utama tersebut. Yang keempat, paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang letak kalimat utamanya ada di bagian tengah paragraf. Yang kelima, paragraf menyebar. Paragraf menyebar adalah jenis paragraf yang pula memiliki kalimat utama sebagai pokok paragraf. Paragraf memiliki 5 macam yang terdiri dari paragraf persuatif, berarti paragraf yang berisi ajakan. Yang kedua, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Yang ketiga, ada paragraf naratif. Paragraf naratif berarti jenis paragraf yang menyajikan peristiwa secara kronologi dan memiliki alur tertentu. Selanjutnya, paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif berarti jenis paragraf yang menggambarkan suatu objek dalam kalimat yang lengkap dan jelas. Dan yang terakhir, paragraf ekspositif. Paragraf ekspositif yang berarti jenis paragraf yang menampilkan kejadian suatu peristiwa atau menceritakan kembali peristiwa. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri.